Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan C1 C0218086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul materi yaitu Akad Ijarah. Selanjutnya, adapun submateri yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 5 topik. Yang pertama, definisi akad ijarah. Yang kedua, jenis akad ijarah. Yang ketiga, dasar syariah. Yang keempat, kelakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 107 dan ilustrasi transaksi akad. Baiklah, langsung saja definisi dari akad ijarah yaitu menurut bahasa dengan dalam kata al-ajru atau al-wadhu yang artinya ganti atau kompensasi. Dalam artian terminologi, akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa, atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan mempekerjakan seseorang dengan jalan mengganti atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Selanjutnya jenis ijarah. Berdasarkan PSAK ada 3 macam. Yang pertama, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Yang kedua, ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT merupakan ijarah dengan wa'dah atau janji dari pemberian sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Yang ketiga, jual atau sewa kembali atau sell and leaseback atau transaksi jual dan ijarah. Terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dengan menyewa aset tertentu. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan saling bergantung atau ta'aluk. Sumber hukum dari akad ijarah sendiri yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketentuan dari syarat syariat ijarah sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, pelaku ijarah harus balik dan cakap hukum. Yang kedua, objek akad ijarah yaitu manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga, pernyataan atau sigat ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain. Kedua belah pihak harus saling rela, tidak terpaksa dalam melakukan akad. Selanjutnya, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107. Akuntansi pemilik itu biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Contohnya, jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik. Dibuatlah jurnal dengan biaya perbaikan di debit pada utang di kredit. Yang kedua, jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diikuti pada saat terjadinya, maka akan dicatat penyewa. Yang ketiga, dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah, yaitu dibuatlah jurnal biaya perbaikan di debit pada kas atau utang atau perlengkapan di kredit. Selanjutnya, perlakuan akuntansi bagi pemilik. Penyajian atau pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit
bitamlik, tetapi tidak terbatas pada yang pertama. Penjelasan umum, isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan wadah atau pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada. Yang kedua, pembatasan misalnya ijarah lanjut, dan yang ketiga, agunan yang digunakan jika ada. Yang B, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan setiap kelompok aset ijarah. Yang ketiga, yang C, keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 107 bagi penyewa. Bagi pemilik pemeliharaan, biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya jurnal, yaitu beban pemeliharaan ijarah pada didebit pada kas atau utang atau perlengkapan kredit. Dalam ijarah muntahiyah bitamlik, melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkatkan sejalan dengan meningkatkan kepemilikan objek ijarah. Yaitu dengan jurnal, beban pemeliharaan ijarah didebit pada kas atau utang atau perlengkapan di kredit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.